Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Sun ila Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furuhim wa man tasbailahim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim sampai halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nerusin yang kemarin ya, soal orang tua. Kita lihat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafakkarna fi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Coba katanya gini, coba kalian pikirkan hadis Nabi yang berbunyi berbaiklah, baikilah atau berbaik-baiklah sama bapak kalian, maka nanti anak-anak kalian akan baik sama kalian. Jadi kita baikin bapak kita, otomatis itu nanti anak-anak kita akan baik sama kita. Ini teori awalnya begitu pokoknya. Teorinya begitu. Terus ai innakum idza kumtum birra abaikum yarzuqukumullahu auladan yakumuna bibirkum. Maksudnya begini, kalau kalian benar-benar mau berbaik-baik, maksudnya berbuat baiklah sama bapaknya, nanti kita akan dikaruniai anak oleh Allah, yang anak itu nanti berbaik sama kita. Delalah begitu. Jadi pokoknya kalau kita baik sama orang tua kita nih, delalah nanti Gusti Allah itu bikin anak-anak kita seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sama bapaknya, sama maknya begitu, ya kira-kira ya begitu nanti perlakuan anak kita. Seperti kemarin yang diceritakan itu, kakeknya dikasih makan seperti kucing, gitu, dinampan. Oh, ambil nih, buang sana. Oh, jangan dibuang mak, ntar buat mak itu kalau tua. Tuh kan, langsung persis kan? Itu. Kemudian yang berikutnya, fakullu man barrat minkunna abaha wa ummaha tanah hadhil basyairo al arba'a allati basyaraha bihar rasul. Maksudnya begini, setiap orang yang baik sama bapak sama maknya, maka kata Rasulullah, dia akan mendapat 4 kabar gembira ini. Dia akan mendapat bonus 4 lah gitu kira-kira. Bonus 4. Apa itu? Wahia annallaha ta'ala yutilu umroha. Yang pertama bonusnya, nanti kalian umurnya panjang. Perhatikan, umur panjang bukan usianya. Ya, bukan usianya. Bisa jadi orang mati 30 tahun, tapi namanya tetap abadi sampai belasan abad. Nabi wafat berapa tahun? 63 tahun kan? Tapi dari itu sampai sekarang udah berapa ratus tahun? 1400 lebih. Ya kan? Ya 1400-an lah kira-kira. Atau yang gampang misalnya, nah siapalah kalian cari sendiri ya. Jadi maksudnya panjang umurnya itu bukan usianya jadi ratusan tahun, itu enggak begitu. Tapi namanya tetap dikenang orang, karena dikenang orang tetap didoain banyak orang. Makanya para yang politikus itu menang karena dia bisa nulis sejarah. Kalau nulis sejarah, kalau dia baik nanti dibaca banyak orang. Kalau dia baik, yang baca senang didoain. Gitu kira-kira. Jadi umur panjang itu maksudnya itu. Jadi dikenang sepanjang zaman. Nah, gitu kira-kira.
Itu kalau kita mau berbaik sama dua orang tua, itu yang bonus yang pertama. Yang kedua, wa yarzuquha Allahu auladan yaisuna wa yakumuna bibariha kama qomat bibari walidaiha. Bonus yang kedua adalah nanti dapat anak yang baik-baik, yang seperti kita memperlakukan orang tua kita, gitu ya. Wa fawqa hadhihi kullihi ridwanun min rabbiha khalaqaha anha. Jadi nanti kita dapat, pokoknya bonusnya seperti itu ya. Jadi dapat ridho Allah yang luar biasa. Apa tadi? Anak-anak nanti akan memperlakukan kita persis seperti perlakuan kita terhadap orang tua. Emang rumusnya begitu. Faqat warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kanjeng Nabi pernah bersabda begini, ridhollahi fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Gusti Allah itu kalau bendu itu marah sama kita, itu tergantung marahnya sama orang tua. Maksudnya biar kita kayak apa bentuknya, kalau orang tua itu ridho sama kita, Tuhan ridho. Biar kita baiknya kayak apa, kalau nyakitin orang tua yang nggak ridho, Allah juga tidak ridho. Nah, clear itu ya, clear itu. Jadi kalau pengen dapat ridho Allah, harus dapat ridho kedua orang tua terlebih dahulu. Kalau nggak itu nggak nyampe. Urutannya begitu. Jadi kalau dari atas kan Allah dulu baru orang tua. Berarti kalau dari bawah dari kita orang tua dulu baru Allah. Jadi kebalikannya begitu. Kemudian wa warada anillahi ta'ala annahu qala. Malahan dawuhnya Allah seperti ini. Waruya anillahi ta'ala annahu qala. Man asbaha mardiyan li muskhiton li walidayhi fa ana anhu sakhitun. Barang siapa pagi-pagi kok membuat Allah itu senang, misalnya udah sholat subuh jamaah segala macam, tapi nggak dia kasih ongkos sesuai keinginannya, mak bapaknya dimaki-maki, kalian sholat subuh sholat jamaah seperti tidak ada gunanya, karena Tuhan tetap marah karena kalian membuat marah orang tua. Nah kalau dibalik, waman asbaha muskhiton li mardiyan liwalidayhi fa anahnu radin. Misalnya kita tidur subuh kesiangan, itu kan dosa itu, ya kan? Tapi karena baik kita udah pagi-pagi bantuin mak nyuci piring segala macam, terus baru berangkat sekolah, maknya seneng nggak itu? Tuhan seneng, walaupun kita subuhnya kodok, Tuhan nggak jadi marah. Clear ya? Jadi kalau pagi-pagi kita bikin jengkel orang tua, walaupun kita sudah macam-macam sama Tuhan, itu tidak ada gunanya. Jadi kuncinya di orang tua tadi. Walaupun kita subuh kesiangan, misalnya habis nyolong jambu semalam, misalnya, jadi semalam habis nyolong jambu, macam-macam lah, subuh kesiangan kan jengkelin itu. Tapi pagi-pagi bikin orang tuanya seneng, nyuci piring dicuciin, dibantuin masak, kira semacam, terus baru berangkat sekolah maknya seneng, Tuhan itu. Udah ya. Nah, kemudian yang belakangnya ini, yang seru ini belakangnya. Wa hal yuhibbu ihdakunna ayyashitallahu 'alaiha wa alla yabiruha auladuha fa idza kuntuna kadika fala tardina bidzalika fabadirna ila ihtirami walidaini. Maksudnya begini. Ini kalau bahasa Perancisnya begini. Bahasa Perancisnya begini. Susah nanti kalian nggak pahamnya. Memangnya kalian seneng, itu bahasa kita aja, memangnya kalian seneng kalau Allah itu marah sama kalian? Ya kita nggak seneng kan?
Kalau begitu kalian jangan bikin marah orang tua. Nah, bolak-balik itu ya. Jadi kalau kalian ingin menghindari marahnya Allah, berarti kita jangan membuat marah kedua orang tua. Nah, kalau kalian nggak senang dimarahi Tuhan, tuh berarti harus baik-baik sama kedua orang tua. Fala turdina bidzalika fabadilna ila ihtirami walidaini wamtithali amriha. Kalau disuruh apa, literasi berangkat. Kal, walaupun cowok kal, kalau disuruh beli garam ya berangkat kal, jangan tidur man. Kal, garam habis kal, berangkat. Nah, jangan mak, masa cowok ganteng-ganteng beli terasi mak, nggak usah begitu ya. Pokoknya nurut aja, asal nggak disuruh nyolong mangga jangan. Udah, selanjutnya watak dimiha fil birri wal wasilati wal ma'rufi ala nafsi wal auladi min ghairi minatin alaihima. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus mendahulukan baik sama orang tua dibanding nguntungin diri sendiri atau anaknya. Misalnya apa nih? Nah, kalian cari contohnya sendirilah. Ya, jadi nyenengin orang tua dulu dibanding nyenengin diri sendiri sama anak. Anak ntar dulu lah, orang tua dulu. Orang tua udah seneng baru anak. Kalau orang bener begitu kan, orang tua senengin dulu, terus anak, terus baru dia. Kalau dia sendiri baru anak, baru kebalik, ya kan? Egois. Ya, di mana-mana saya seneng dulu, baru ntar anak. Kalau anak udah seneng, baru orang tua. Kebalik-balik ya. Nanti kebalik-balik. Yang terakhir ini ya, walistisqoli ntar dulu. Min ghairi minnatin alaihima wala istifqolin lahuma. Jangan memberatkan orang tua. Memberatkan ketika ini, jangan ngerepotin orang tua. Mau sekolah, mak sepatu mana mak, buku mana mak, saku mana mak. Ntar pulang sekolah, mak makan mana mak, susu es mana mak, mau tidur selimut mana mak, bantal mana mak. Bangun tidur sama lagi begitu. Jangan ya, jangan membuat orang tua susah ngelayanin kita. Wah, nanti kebalik-balik itu. Lah ya kan, udah mau tidur mak lebih parah lagi itu ya. Mak, PR bagaimana ini mak? Masa Allah mak, ntar saya dihukum mak. Iya, kalau maknya pinter lah. Kalau maknya dulu cuman SD lah, kiamat udah. Pokoknya itulah ya, diinget-inget. Jadi kalau anaknya spesial bagaimana? Loh ya lain, ini adalah undang-undang secara umum. Nanti kalau misalnya orang tuanya gila bagaimana? Nah, itu kan permintaan nggak masuk akal ya. Itu lain urusannya. Atau misalnya anaknya seperti tadi yang dibilang berkebutuhan khusus lah itu ya. Nah, itu ya lain. Itu dikecualikan nanti. Jadi misalnya orang tuanya udah ingatannya udah ini misalnya. Terus permintaannya aneh-aneh, nyuruhnya yang aneh-aneh. Nah, itu ya nanti lain lagi. Maksudnya yang begini itu ukuran normal. Kita normal, anak-anak normal, orang tua normal. Nah, normal itu biasanya kan permintaan juga normal. Jadi nggak nyusahin kita juga. Nggak ada orang tua itu nyusahin kita, nggak ada. Yang pasti itu tadi ya, kita mulai dari awal tadi. Baik-baik sama orang tua, nanti kita akan dapat anak seperti perlakuan anak kita memperlakukan kita seperti perlakuan kita terhadap orang tua. Wah, itu udah keren itu. Hidup udah lengkap kalau begitu. Iya kan? Orang tua seneng, kita seneng, anak seneng, ntar cucunya seneng. Wah, lengkap itu hidup. Tapi kalau banyak uang, udah nggak ada uang, banyak uang nggak apa-apa, masih mendingan ya. Kita udah susah, jahat sama orang tua, ntar anaknya begitu sama kita, kiamat. Ya, kiamat. Udah itu dulu ya. Jadi kuncinya kalau dari atas itu
Allah dulu, terus habis orang tua. Tapi kalau dari kita, baik ke orang tua dulu, baru kalau pengen ridho Allah. Kemudian wahdzarna kullal hadri, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu halaman.